yaitu tentang seorang laki-laki yang menikah sama perempuan tentunya, dan dia itu apa ya, punya anak, dua anak umur 10 tahun sama 8 tahun, dan ibunya meninggal dunia, sama-sama orang Indonesia, tetapi bapaknya ini sakit, terus anaknya yang umur 10 tahun itu tidak punya identitas sama sekali. Nggak bisa pulang dong. Nah, itu yang sedang kita bahas, nggak bisa pulang. Kita lagi membantu seperti itu. Jadi, karena itu kan aku bilang Tony, kenapa kita kita rame-rame untuk menyakiti orang lain sementara kita itu lagi kesusahan dengan yang lainnya gitu loh. Paham nggak maksud saya? Jadi Padahal udahlah, kalian semuanya udah dewasa, kalian udah tahu gimana, ya. Apalagi mau orang ini nggak bisa membenci. Kalau kamu bilang saya masih bisa membenci, bukan membenci ya, tapi menghindari, lebih menghindari. Gitu. makanya kalau kalau sama saya kan saya sedih. Saya nggak tahu apa-apa dimusuhin. Katanya NPD, NPWD atau apa itu namanya. Mas Uya. Sebentar ya, soalnya kita lagi sibuk dengan pemulangan ini, pemulangan itu gitu loh. DS sibuk apa? Tapi ada orang yang sibuk wow. Aduh. Ada, nggak ngerti aku. Aduh, opo sih. Apa sih sebentar ya. Ini kita lagi sibuk membahas yang lainnya. Jujur kita itu nggak fokus sama satu teman-teman. Bener, percaya kita itu nggak fokus dengan satu masalah saja. Karena itu kita ketawa kadang-kadang kalau udah di itu. Sebentar ya. Mas yang sakit itu kan ngomongnya udah nggak bisa ngomong, jalan nggak bisa. Nah, ini saudaranya yang jaga dia. Eh, Telepon dia untuk tanya alamatnya. Jadi telepon dia ya. Dia sibuk ngamuk di live rasan-rasan Miss Uni. Alhamdulillah ada yang ngerasani wis ben. Ora Masa? apa-apa, Siapa sih yang ngerasa lagi live siapa? Hah? Kenapa ngamuk? Minum Oskadon. pasti torture. Makanya aku tuh bikin video, ada yang kira aku tuh lagi nyinggung-nyinggung orang, padahal aku joget-joget aja gitu loh. Ininya pemuja setia yang ini pakai pakai penutup mata. Penutup mata sama earphone. Jadi nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Aduh. Minum Paramex lah, Bang. Aduh. Kok abang? Abang atau tante? Tante deh Wahai kayaknya, kan suka abang-abang gosip. sayang, aku cinta kamu. Wherever, wherever, wherever. Paham? Di mana, di mana, di mana. Kan itu. Bahasa Inggrisnya apa coba? Wherever, wherever, Wah, wherever. Itu lagunya di mana, di mana, di mana. Minum Panadol biar cepet hilang. Waduh, hilang irinya ya Cece. Waduh, waduh, waduh. Wes nggak usah bahas yang lainnya. Kita kita jangan bahas yang ini, bahas yang lainnya. Sebentar bahas diinfokan. yang lain aja udah. Nah, Ya. iya, betul sekali. Bahas yang Ya, lain Nita, aja. Nita. Punya temen itu yang punya kayak gini loh, Nit. Kayak gini, Nit. Oh, aku punya, nggak, bukan temen sih. Aku punya Oh, teman. oh, oh, ah. Enggak, dia Teman suka ngomongin teman. jangan bahas itu. Ini loh, karena teman saya adalah dealer Mitsubishi. Oh gitu. Jadi di ini dipamerin Iya, mobil-mobilnya. iya dia nanya, Miss ini keluaran baru, Miss ini keluaran baru, ya Tuhan. Aduh, dia nggak tahu kalau itu nafsu banget lihat mobil. Pingin beli ambulan saya. Aku nggak mau bahas Kamboja lagi. Aku nggak berani. Saya nggak mau bahas Kamboja. Saya sudah infokan saya nggak mau bahas Kamboja. Dulu ya Nit ya, ini lucu sekali. Saya kan kemarin sudah mengatakan bahwa saya tidak membantu Kamboja. Nah, ini orang-orang ini juga nih bilangnya saya gimmick. Nah, sekarang Mas Uya mobilnya oke Miss. Iya, aku iki mbek Mas Uya yo kadang-kadang yo
pingin ngomong mas daripada itu nggak dipakai ya buat saya flexing dulu kan bisa tuh Nit. Aku Apa? kasih tahu kalian ya, semuanya ya. Ini mau aku kasih tahu ini semua nih. Aku kasih tahu kalian ya. Kalian-kalian yang di Taiwan, kalian-kalian yang percaya saya, ini saya saksinya. Ini pergerakan DE sama Mas Uya. Ya, ini saya saksinya ya. Aku tuh tipe kalau orang yang nggak gampang percaya orangnya. Aku tuh kalau kamu kasih tahu, aku telusuri dulu baik-baik baru aku bilang oh iya ini benar. Ini kalau kalian semuanya di Taiwan, aku kasih tanya, saya saksinya, nih orang ngomong-ngomongnya aja nih kayak lumayan sadis ini nih. Di belakang ya Allah masya Allah, lebih ini daripada menteri, lebih bergerak. Aku kasih tahu aja kalian. Saya kasih tahu kalian juga satu hal. Kalau saya mendapatkan undangan, saya tuh tidak pernah duduk depan. Tanya ini tak. Iya. Berapa kali undangan? Di situ ada nama saya nggak berani duduk. Karena saya tahu diri, tahu batasan. Saya itu babu. Saya tuh mantan babune agent. Saya tuh nggak pernah menampakkan diri saya, oh karena saya itu terbaik. Benar kan Nit? Kita duduk depan, jangan. Iya, jangan. Jangan. Nanti kita dibilangin, oh itu silakan Bu baru. Oh silakan pindah orang. Oke kita di depan kayaknya. Oke. Oh kita kayaknya spesial ini di depan. Oke. Ternyata kita di depan ya nih dia. Ternyata kita di depan. Jadi kita itu nggak serangapan gitu loh, karena kita tahu diri, tahu batasan, tahu tempat. Jangan meminta orang menghormati kita karena tidak semua orang kenal kita. Don't too high expectation. Wes, gaya bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Jadi kalau kamu itu kira-kira. Iya, karena kalau kamu mengharapkan orang menghormatimu, kamu nggak dapat. Apa sih yang nggak bisa dibeli oleh manusia, Nit? Banyak. Apa? Yang nggak bisa dibeli adalah perasaan dan kepercayaan. Yang lainnya yang lain bisa Siapa bilang kepercayaan nggak bisa dibeli? Bisa. Kepercayaan bisa ya? Bisa. Perasaan kalau gitu, perasaan. Saya tidak pernah mencintaimu walaupun kamu umurnya 70 tahun, yang penting kamu ada uang, saya akan mencintaimu. Oh gitu ya. Ayo. Nggak ada yang nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli. Respect. Oh ya, respect ya. Respect. Betul. Yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa diperdagangkan adalah respect. Betul. Orang betul, di depanmu itu takut, tapi di belakangmu dia nggak respect kamu. Respect yang nggak bisa dibeli dengan uang. Respect. Betul. Mungkin di depanmu, yes Miss Yuni, hawa Miss Yuni, terima kasih Miss Yuni baru kelebat. Karena itu aku pernah ya. Ceritanya dulu itu waktu di boarding house gitu ya. Aku datang tiap malam kan ngontrol rumah-rumahku gitu ya. Nah, habis itu dari bawah, aku itu ujung ke ujung kayak apartemen gitu ya. Jadi aku lihat anak-anakku lagi ngobrolin apa itu aku dengar. Habis itu aku pura-pura telepon, halo. Lah kok dia itu bilang, diam. Pak E telepon kan di sana kan saya sendiri yang tegas ya dipanggil Pak E telepon. Habis itu dia telepon. Oh ya, halo siapa? Oh sudah tidur semua ya nak ya? Sudah Pak E, kita capek, udah nggak ada yang bangun. Padahal saya ngeliat dengan mata kepala sendiri mereka itu lagi di depan rumah. Tapi ngangkat teleponku sambil melayot nih. Nah, setelah itu saya bilang sama mereka, lihat saya di seberang. Lihat saya di seberang. Nah, artinya apa? Dia cuma takut sama saya, tapi mereka nggak respect sama sekali sama saya. Aku baru tahu tidak dihargai oleh anak buah. Berarti memang ya gitu. Ya gitu. Ini nggak bisa dipaksa orang. Nggak bisa. Mereka hanya takut sama saya, tapi mereka nggak respect saya. Itu satu. Yang kedua, saya datang ke rumah satunya lagi di Samcantang. Habis itu udah malam dan mereka semuanya kayak ngantuk banget lihat muka saya. Terus saya bilang, oh ya udah saya pulang. Lampu semua tak matiin, saya buka pintu, saya tutup, tapi saya masuk lagi. Saya tidur bareng sama mereka. Tahu nggak nih? Setengah jam belum ada.
Itu semua anak sudah ganti baju, pakai tank topan aja yang ketutupan pentilnya saja, liftikan, bawa sandal kayak gini nih. Kan boarding house kan banyak orang ya tidurnya di bawah. Bawa sandal Ya. udah gini. Saya tidur di sebelah mereka dan saya nanya, mau kemana mbak? Itu zamannya Skype sama zamannya Yahoo Messenger. Ya, oh ya, messenger dulu. Ya benar. Saya keluar, anak saya itu ucul semua nih. Saya itu jaga 600 orang di Makau. Buset. 600 orang, berapa rumah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rumah. Bisa ya? Bisa. Bisa gitu ya? Bisa. 8 rumah, 600 kepala. Hah? Wow. Jadi zaman dulu itu anak-anak warnetan, masih belum ada zaman Androidan itu. Akhirnya Iya. apa? Akhirnya saya telepon bos, saya minta komputer 20. Ngapain? Setiap rumah tak kasih warnet. Udah bayarnya sama aku aja. Makanya aku dulu pengusaha kaya. Yaitu ambil warnet. Aduh, 1 jam. Karena dulu warnet laku banget. Iya. Jadi aduh. Keren Ini ada keren. yang siapa nih yang ini nih? Siapa Ricky Bangkit Wicaksono? Siapa itu? Jangan dulu sayang, jangan dulu ini. Aduh. Saya Lagi untuk ruwet. saat ini nggak mau bahas kasus ya teman-teman. Saya pingin down dulu otak saya. Betul. Ya dulu saya pengusaha warnet terkenal di Makau. Jadi tapi saya nggak punya kasus nih di Makau itu. Mungkin karena saya pemegang permanen Hong Kong dan saya masuk Makau itu punya visa 1 tahun. Dan saya itu nggak pernah cerita sama siapapun kalau saya itu punya suami, punya anak, nikah cerai nggak laku, dan semua orang menganggap saya adalah pembantu. Nah, saya itu paling suka diremehkan. Saya paling suka karena saat kita diremehkan, dia itu nggak tahu siapa kita. Betul banget itu. Aku suka banget orang yang meremehkan saya suka banget. Betul banget. Nah, ketika dia udah terlanjur meremehkan, ternyata dia tahu, "Hah, ternyata, aduh, malu mau ditaruh mana mukaku ini? Aduh, di kantong nggak muat. Gimana ya, di pantat aja kali ya?" Saya suka banget kalau orang meremehkan saya, artinya dia tidak tahu siapa saya. Iya. Betul banget itu. Iya. Jadi saat saya di Makau itu orang-orang yang ada di samping saya itu mengkhianati saya semua nih. Tapi lepas dari saya 1 tahun 2 tahun penjara semua dua-duanya. Saya malah nggak tahu kasusnya itu. Saya tahu-tahu baru kemarin ini dikasih tahu kasusnya karena ini dan saya itu selama di Makau saya tuh nggak ada kasus. Kenapa? Karena saya tidak pernah menahan paspor, saya tidak pernah menahan uang orang. Nggak pernah nipu orang. Nggak pernah saya nipu orang. Yang ada saya ditipu orang. Saya dulu itu nebus apa ya? Nebus kaburan anak itu pakai uang saya pribadi. Terus habis itu dia bekerja di Hong Kong ikut PT saya, agent saya. Cuman kan saya nggak narik uang memang. Dari zaman dahulu sekala itu saya nggak pernah narik uang. Yang namanya Mbak Kus, saya sedang saat ini mencari Mbak Kus. Tahu-tahu dia sudah di Arab Saudi sekarang. Itu benar-benar tahu siapa saya. Sampai saya mau digorok orang itu dia tahu. Bah, kapan itu kejadiannya? 2010 kalau nggak 2009. Ada yang bilang, "Miss, jangan ke Indo dulu." Dia di Indo. Saya di Jakarta, Mbak. Saya di Jakarta. Doain aja, doain. Saya kebetulan ada beberapa undangan dari Cybercrime sama BIN sama organisasinya BIN ya nggak tahu apa namanya. Terus kita rencananya Posisimu sebagai apa, Ma? Pahlawan atau apa ini? Posisimu sebagai apa? Sebagai TKW atau apa? Kok diundang sih sama orang BIN loh? bukan diundang, sorry ketinggian.
Diajak makan, bukan diundang, bukan Oh, diundang. dia diajak makan, lah Ah. itu lebih tinggi gimana? Ya berarti forum pribadi, ya itu lebih spesial berarti. Oh, saya Berarti sama Pak Menteri nggak diundang sih, makanya saya tantrum. Sedih aku sedih. padahal baru pertama kali jadi menteri, orang pertama dicari siapa? Itulah maksudku, Wak. Kalau kok nggak tahu apa-apa, kok diam ya. Oh, Aduh. udah jangan nyenggol Udahlah. orang lain lagi, tak Apa tendang ya? kamu nanti nih. Minta minta diundang ya ini Miss ya. Mak, kau minta diundang ya, Mak ya? Iya, Kayaknya kau minta diundang makan lagi. iya, aku sih Wah. ngarepin Pak Menteri bilang, Yuni kita makan bareng dong. Ayo, mungkin saya akan taat deh. Sebenarnya enggak sih. Saya sekarang udah Wah. taat sih karena harus pakai cakram. Saya sudah pakai cakram. Berarti selama ini keluar-keluar kayak gitu minta diundang ya, Mak ya? Kamu minta Iya, diundang ya? iya saya minta sih. Ya udah. Jangan Makanya saya lupa nanti sengaja, kalau iya udah biar diundang, diperhatikan. jangan lupa kalau nanti udah diundang, Siap. jangan lupa pasang fotonya di ini ya, biar orang-orang lihat, wah, ini udah ketemu nih sama ini nih, kayak gitu. Iya sebenarnya sih aku jujur secara tidak langsung sama langsung itu aku cemburu sama Fikri Naki sih. Pikirin lagi. Iya ya, orang yang nggak tahu apa tentang pertekanan. Tapi aku bangga sih sama Fikri Naki. Bener bangga itu, keren itu anak. Keren banget. Iya, dia keren, dia bisa beberapa bahasa, dia bisa lebih dari 10 Iya, kayaknya bahasa. suka banget sih. Cuman kalau untuk TKI, TKW itu belum tentu Nggak masuk. masuk. Belum tentu masuk. Karena kalau Korea ya ini, Korea ya berbicara. Kan adik saya yang dari Korea baru pulang nih. Nah, Kata-kata orang Korea pertama masuk ini loh digini-giniin kepala adik saya. Bahasa-bahasa cuk, mata itu semua keluar. iya. Shiba Shikia. Iya. Kayak gitu. Jadi lo keluar kan yang dari Korea keluar semua kan? Korea keluar Korea kemana kata-katanya? Ada. Ya ntar aku diblokir juga ini gimana nih Miss? Aduh. Bahasanya kan lain, ini kan Indonesia. Jadi adik saya tuh cerita, Akunku. Ah, adik saya tuh cerita kayak gitu, mudah depresi akhirnya jumping sendiri. iya, jadi kan karena di Korea kan juga memang orang di sana juga memang gampang depresi, gampang ini gitu. Karena tekanan gitu kan. Jadi makanya banyak yang bun-bun Iya, gitu. bun-bun banyak yang bun-bun. Nggak bisa. Terus Jadi sekarang yang lagi rame kan Jepang, padahal itu video lama kan baru terungkap sekarang. Kan saya selalu bilang, jangan lupa track record kita itu diawasi. Jangan pernah menyepelekan. ya betul. Betul. Ini di sini lagi maghrib nih, nanti kita sambung lagi ya. Sorry ya teman-teman ya. Karena Taiwan kan Oke. belum maghrib, saya minta maaf ya. Assalamualaikum.